Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai product knowledge. Kelompok ini terdiri dari yang pertama ada Adriatik Harisnanda sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Ayunda Hutami, yang ketiga ada saya sendiri, Zelika Zalianti, yang keempat ada Anita Fauzia, yang kelima ada Mary Astuti Andriani. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian product knowledge. Product knowledge adalah pengetahuan tentang produk yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Sehingga untuk keperluan yang berbeda, maka detail pengetahuan dari produk bisa berbeda-beda, meski untuk produk yang sama. Nah, persaingan yang terjadi antara produk mendorong perusahaan untuk selalu melakukan perbaikan untuk tetap menjaga kesetiaan konsumen. Minat konsumen untuk melakukan pembelian produk bisa didasari dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor product knowledge atau pengetahuan produk. Nah, dalam pembahasan presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama ada bagaimanakah mengetahui kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan product knowledge terhadap minat beli. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui suatu kepuasan produk yang diberikan kepada konsumen. Tujuan pembahasan presentasi kali ini adalah yang pertama mengetahui cara kebutuhan konsumen akan suatu produk, yang kedua mengetahui product knowledge terhadap minat beli, yang ketiga untuk mengetahui seberapa kepuasan konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Join guys. Selanjutnya ada knowledge. Nah, pengetahuan produk juga meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan produk juga terdiri dari atas pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka ia akan menentukan di mana ia membeli produk tersebut dan kapan membelinya. Keputusan konsumen mengenai pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen di mana konsumen dapat membeli produk tersebut. Secara umum itu ada beberapa poin yang diwajib diketahui oleh salesman mengenai produk, yaitu yang pertama ada informasi dari dasar produk. Nah, informasi dasar produk ini adalah berbagai hal yang melatar belakangi munculnya produk tersebut atau sejumlah barang yang akan muncul pada produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada desain atau modal produk. Untuk beberapa jenis kategori produk seperti fashion, desain, dan model ini sangatlah menentukan hasil penjualan, termasuk di dalam desain ini adalah pemilihan warna. Yang ketiga ada material dasar dan komposisi komponennya. Pengetahuan tentang material dasar dan komposisinya sangat dibutuhkan oleh seorang salesman untuk membantu menjelaskan keunggulan produk, fungsi yang berbeda. Yang keempat itu ada proses produksi atau pembuatan produk. Nah, di sini itu proses pembuatan produk atau proses produksi juga merupakan faktor penentu dari kualitas produk selain material dasar dan komponen tambahannya. Salesman sebaiknya mengetahui bagaimana produk tersebut dihasilkan dan apa kelebihannya. Yang kelima itu ada fungsi dasar produk. Fungsi dasar berarti membicarakan kegunaan utama dari sebuah produk dan detail, dan bagaimana fungsi dasar itu berjalan. Yang keenam itu ada pemeliharaan dan masa pakai. Salesman juga harus mengetahui bagaimana sebuah produk itu harus dirawat atau dipelihara, dan berapa lama perkiraan masa pakai atau umur pakai produk tersebut. Yang ketujuh ada harga dasar dan syarat pembayaran. Harga ini merupakan komponen utama yang wajib diketahui oleh salesman, karena harga pasti menjadi pertanyaan pelanggan. Dan barang tersebut jadi lebih atau tidak boleh dibeli oleh pelanggan. Yang kedelapan itu perbandingan dengan kompetitor. Produk yang ada di pasaran pasti sangat banyak beragam dan jenisnya untuk kategorinya. Yang sama saja jumlahnya bisa puluhan bahkan mungkin lebih. Semua produk yang ada di pasaran tersebut akan selalu bersaing antara satu dengan yang lainnya. Yang kesembilan itu benefit atau manfaat produk. Nah, mengetahui manfaat dari produk untuk tiap kelompok pelanggan juga sangat dibutuhkan, karena benefit dari produk yang sama bisa jadi berbeda untuk tiap segmen yang berbeda. Yang terakhir itu ada layanan purna jual atau after sales. Untuk beberapa jenis produk, sangatlah penting bagi salesman untuk mengetahui layanan purna jual produk ini. Beberapa pelanggan kadang menanyakan bagaimana harga barang ini setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, apakah masih bagus atau hancur harganya. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Adriatik. Ya, terima kasih. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mengetahui cara kebutuhan konsumen akan suatu produk.
pada dasarnya suatu produk itu dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama primer, yang kedua sekunder. Apa sih primer, apa sih sekunder? Tentunya kita sudah terbiasa dengan kata-kata ini ya. Kalau primer itu berarti adalah kebutuhan yang memang yang utama. Dalam hal ini sandang, pangan, dan papan ya. Nah, kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa kita penuhi bila mana kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Misalnya alat komunikasi atau handphone, terus kemudian kendaraan, terus kemudian kebutuhan yang sifatnya memang melengkapi dari kebutuhan primer tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui produk knowledge terhadap minat beli? Ya, konsumen biasanya melakukan pembelian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah ketika lingkungan di sekitarnya memilih suatu produk tertentu. Di zaman digital saat ini, memang bisa dilihat kebutuhan kita bisa terwakili dengan apa yang kita lihat di media digital. Contohnya adalah ketika rekan-rekan di sekitar kita menggunakan tas dengan merek dan tipe tertentu, akhirnya membuat diri kita untuk bisa memiliki tas tersebut juga. Jadi sangat cukup dipengaruhi oleh faktor digital yang digunakan oleh di sekeliling kita. Kemudian ada beberapa hal yang harus diketahui dari sudut pandang produk knowledge seperti apa yang bisa dilakukan oleh produk atau jasa. Dalam hal ini, apakah kebutuhan kita bisa terpenuhi atas kebutuhan produk dan jasa tersebut. Kemudian, apa yang tidak bisa dilakukan oleh produk dan jasa yang akan kita beli atau kita miliki. Ini juga akan berpengaruh terhadap daya beli dari para konsumen tersebut. Yang ketiga, apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh kompetitor. Ini juga sangat mendukung, karena apa yang kita beli biasanya juga terpengaruhi dengan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kompetitor kita. Yang keempat adalah keunikan dari jasa tersebut. Yang kelima, terus kemudian apa keunikan yang dimiliki oleh kompetitor. Dalam hal ini, hasil ini menunjukkan pengetahuan produk berada pada kategori yang sedang. Artinya, keputusan pembeli atau konsumen dilakukan secara keterlibatan emosional, sehingga terdapat korelasi yang positif antara pengetahuan produk dan daya beli yang rasional, emosional, dan juga keterlibatan dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai seberapa puas sih konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengetahui seberapa kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Untuk mengetahui suatu kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen adalah jika suatu produk akan memberikan kepuasan kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar memberikan kepuasan yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan dan mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Penerapan produk knowledge di berbagai perusahaan. Pada prinsipnya, penerapan knowledge management pada perusahaan dan lembaga pemerintahan sama. Perbedaannya yaitu perusahaan cenderung berorientasi pada pencapaian profit yang tinggi. Sedangkan pada lembaga pemerintahan, tujuan akhirnya yaitu peningkatan pelayanan publik. Penerapan knowledge management pada lembaga pemerintahan ditunjukkan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, dan penyimpanan. Bu, jangan berisik, Bu. Berbagai pengetahuan menutup kesenjangan pemberitaan antara organisasi karyawan, meningkatkan kemampuan organisasi mengelola aset intelektual, pengetahuan, dan pengalaman. Berikut adalah poin dari pengetahuan dan penerapan produk yang sebagaimana dimiliki oleh salesman. Yang pertama yaitu fitur dari produk, yang kedua adalah kegunaan produk, yang ketiga keuntungan dalam menjual produk, yang keempat adalah produk nature, dan kelima adalah produk handling. Dan akan dilanjutkan oleh Mary Astuti. Analisis product knowledge. Analisis product knowledge adalah salah satu elemen dari pelayanan yang baik. Karena bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik jika kita bisa mengetahui keunggulan atau kekurangan produk Anda. Pelanggan akan merasa Anda tidak berkompeten karena tidak bisa memberikan masukan dan saran terbaik dalam menggunakan produk Anda. Kesimpulannya,
Untuk mengetahui suatu kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen adalah jika suatu produk akan memberikan kepuasan kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau konsumsi oleh konsumen, agar produk tersebut bisa memberikan kepuasan yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Saran dari Knowledge yaitu, sebelum melakukan konfirmasi kepada konsumen, sebaiknya sebagai seseorang salesman harus mengetahui terlebih dahulu produk dan jasa yang dijual, karena salah satu produk yang mempengaruhi konsumen untuk memberi suatu produk adalah pengetahuan produk yang dimilikinya. Sebagai seorang salesman juga harus mengetahui tentang karakteristik atau atribut produk dan pengetahuan tentang kepuasan yang dimiliki produk bagi konsumennya. Akan dilanjutkan oleh Pak Adriatik. Baik, dalam hal ini sudah memasuki sesi akhir dari slide yang kami bawakan. Jadi saran dari kelompok kami adalah sebelum melakukan konfirmasi kepada konsumen, sebagai seorang salesman, kita memang harus mengetahui terlebih dahulu produk dan jasa yang dijual. Karena itu sebagai faktor yang paling penting dalam mengambil hati para konsumen kita. Terus kemudian selain mengetahui produk, kita juga harus mengetahui karakteristik dari produk tersebut. Sehingga bisa kita cocokkan dengan calon pembeli, apakah produk yang akan kita tawarkan merupakan produk yang tepat untuk digunakan oleh konsumen kita tersebut. Baik, demikian presentasi dari kami. Yang lainnya silakan memberikan salam.